Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Half-Life Body Script. Film ini rilis pada tahun 2021. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang pria yang tidak pernah mendapatkan jatah enak-enaknya dari istrinya sendiri. Wah, pasti kalian semua penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semuanya nggak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang wanita yang sedang berjalan di tepi pantai. Sesampainya di ujung jalan, mereka pun berhenti. Wanita ini bernama Yeonjo dan satunya lagi yang berambut pendek bernama Sujung. Terlihat si Sujung ini memperhatikan Yeonjo yang terlihat cantik. Dia pun memuji kecantikan dari Yeonjo. Dan tak lama mengobrol, mereka pun saling bercepikak-cepikok. Wah, masa iya sih jeruk mau makan jeruk? Scene berganti di mana terlihat Sujung yang sedang bersama seorang pria. Pria ini sendiri bernama Kamingwo. Mereka ini merupakan pasangan suami istri. Terlihat mereka yang sedang berada di sebuah taman dan sedang makan bersama. Sebelum makan, tentunya mereka berdua ini berdoa terlebih dahulu. Dan setelah itu, Sujung pun menyuapi sang suami. Mereka berdua ini tampak terlihat sangat mesra menikmati makanannya. Dan setelah selesai makan, mereka pun berjalan sambil bergurau menuju pulang ke rumah. Ketika di jalan, tanpa sengaja mereka berdua ini bertemu dengan teman dari Kamingwo, di mana teman prianya itu bernama Min Duyun dan wanitanya bernama Yeonjo. Lalu Kamingwo pun bertanya kepada mereka akan pergi kemana. Min Duyun pun menjawab kalau mereka ini hanya sedang berjalan-jalan saja. Min Duyun juga bertanya kepada Kamingwo siapa wanita yang ada di sebelahnya itu. Dan Kamingwo menjawab bahwa Sujung adalah istrinya. Lalu mereka pun mengobrol sejenak. Di malam harinya terlihat Kamingwo yang sedang berdoa sambil ditemani segelas minuman. Dan tak lama datanglah seorang wanita yang nampaknya sudah siap untuk melakukan enak-enak. Di mana wanita itu hanya memakai pakaian dalam saja. Lalu dia duduk di samping Kamingwo. Wanita ini sendiri bernama Sai Bom-i. Sai Bom-i ini merupakan selingkuhan dari Kamingwo. Lalu Kamingwo pun menyuruh Sai Bom-i untuk pindah ke ruangan sebelah. Dan terlihat Kamingwo yang sudah tidak tahan lagi dengan hasratnya untuk melakukan enak-enak. Dengan sangat ganasnya, dia pun langsung menggerepe-gerepe Sai Bom-i. Dan akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Di siang harinya terlihat Kamingwo dan Sai Bom-i yang sedang berdoa di sebuah taman. Sambil ngobrol-ngobrol asik dengan Sai Bom-i, di situ Kamingwo pun mengatakan kepada Sai Bom-i bahwa dia tidak pernah dapat jatah enak-enak dari Sujeung. Setiap Kamingwo ingin meminta jatah kepada Sujeung, dia selalu menolaknya. Karena hal itu, Kamingwo berselingkuh dengan Sai Bom-i. Wah, pantesan cari yang lain, kurang diservis sih. Setelah mendengar itu semua, Sai Bom-i pun mengatakan kepada Kamingwo kalau dia ingin melakukan enak-enak, tinggal hubungi dirinya saja. Kemudian Kamingwo pun memberikan sejumlah uang kepada Sai Bom-i karena tadi sudah melemaskan buyungnya. Setelah uang sudah diterima, Kamingwo pun menyuruh Sai Bom-i untuk pergi. Scene berganti di mana terlihat Min Duyun yang sedang menerima telepon. Ternyata yang menelponnya adalah Kamingwo. Dia menyuruh untuk datang ke rumahnya karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Tak lama kemudian, Yeonjo pun datang menghampiri Min Duyun dengan membawa sebuah kotak di tangannya. Lalu Min Duyun pun mengatakan ke Yeonjo bahwa mereka disuruh datang ke rumah Kamingwo. Wah, kayaknya bakal ada sesuatu yang dirancana ini. Malam pun tiba. Terlihat Min Duyun dan Yeonjo yang sudah berada di rumah Kamingwo. Di situ Kamingwo bercerita tentang masalahnya. Dia terlihat sangat bingung dengan Sujung. Kamingwo curiga kepada Sujung kenapa setiap kali Kamingwo minta jatah, Sujung selalu menolaknya. Mungkin tendangannya kurang bergairah kali. Makanya dia mengundang Min Duyun dan Yeonjo untuk meminta sebuah saran.
Setelah mendengarkan cerita Kamingwo, Yeonjo pun mengatakan kepada Kamingwo untuk melakukan sesuatu, di mana dia disarankan untuk membeli beberapa mainan bagi para wanita kesepian. Mainan itu sendiri berguna untuk memunculkan gairah Sujung dalam melakukan enak-enak. Akan tetapi Sujung yang mengetahui itu tetap saja tidak mau untuk melakukannya, dan dia memilih untuk berdoa. Begitu juga Kamingwo dan Min Do-yoon yang kurang yakin dengan usulan yang diberikan oleh Yeonjo. Lalu Min Do-yoon menyuruh Yeonjo untuk memberikan minuman kepada Kamingwo supaya dia lebih santai lagi. Tak selang beberapa lama, telepon Min Do-yoon pun berdering. Lalu dia berpamitan untuk keluar terlebih dahulu karena ada sesuatu yang penting. Dan Min Do-yoon pun pergi. Setelah Min Do-yoon pergi, di situ Yeonjo pun mengatakan kepada Kamingwo kalau ada cara lain, yaitu mencoba mendekatkan Min Do-yoon dan Sujung. Yang tentunya bertujuan untuk apakah si Sujung ini mau diajak anak-anak oleh Min Do-yoon atau tidak. Idenya sedikit konyol sih. Scene berganti di mana terlihat Sujung dan Yeonjo yang sedang di pinggir danau. Di situ Yeonjo pun mengatakan kepada Sujung bahwa Min Do-yoon ingin berkenalan dan bertemu dengannya. Yang padahal sebenarnya ini semua merupakan rencana dari Yeonjo tanpa diketahui oleh Sujung. Sementara Sujung yang mendengar hal itu pun bingung karena dia tahu Min Do-yoon adalah pacar dari Yeonjo. Tapi di situ Yeonjo malah memperhatikan gunung aktif milik Sujung yang sangat indah itu. Sujung pun terdiam dan merasa risih. Dia juga takut kalau ada orang yang melihatnya. Sujung pun mengatakan kepada Yeonjo untuk jangan melakukan semua itu. Akan tetapi Yeonjo malah tetap menikmati gunung Sujung yang indah itu. Yeonjo juga mengatakan kepada Sujung bahwa ia mempunyai gunung yang sangat indah dan siapapun yang melihatnya pasti ingin menjamahnya. Di saat Yeonjo melihat ke atas, tiba-tiba dia melihat Min Do-yoon yang sedang memanasi buyung puyuhnya. Yang pastinya si Min Do-yoon ini sambil memperhatikan mereka berdua. Sedangkan Yeonjo yang tersadar langsung menyeru Min Do-yoon untuk pergi karena takut Sujung melihatnya. Scene kembali berganti kepada Min Do-yoon yang sudah berada di rumahnya. Terlihat dia sedang memanasi buyung puyuhnya lagi dikarenakan tadi dihentikan sementara. Duh, bisa berlanjut gitu ya? Pas lagi asik-asiknya memanasi buyung, tiba-tiba dia dikejutkan oleh Yeonjo yang tiba-tiba masuk. Dan karena hal itu membuat Min Do-yoon salah tingkah. Lalu Yeonjo pun bertanya kepada Min Do-yoon kenapa dia melakukan semua itu. Yeonjo juga berkata kepada Min Do-yoon bahwa Sujung mau bertemu dengannya selagi Kamingwo bekerja. Dan tanpa diketahui oleh Yeonjo, ternyata si Min Do-yoon ini telah jatuh cinta kepada Sujung. Min Do-yoon pun berkata kepada Yeonjo bahwa dia akan melakukan tugasnya dengan baik. Scene berganti di mana terlihat Sujung dan Yeonjo yang sedang berdoa di rumah Kamingwo. Baru saja sebentar di situ, si Yeonjo ini berpamitan untuk pergi. Setelah Yeonjo pergi, tak lama kemudian Min Do-yoon pun datang. Sujung pun terkejut dengan kedatangan Min Do-yoon yang tiba-tiba. Kemudian mereka pun duduk bersama. Di situ Sujung mengatakan kepada Min Do-yoon kalau Yeonjo baru saja dari sini. Min Do-yoon juga mengatakan kepada Sujung kalau Yeonjo akan kembali lagi nanti. Dan Min Do-yoon pun mengajak Sujung untuk berdoa. Mereka berdua pun berdoa bersama. Sambil si Min Do-yoon ini memperhatikan Sujung lalu memegang tangannya. Awas, kayaknya ada yang memulai modus nih. Sementara di sisi lain terlihat Kamingwo dan Yeonjo yang sedang bermesra-mesraan di sebuah warung. Sepertinya mereka ini sedang saling bercipika-cipiko. Kamingwo pun sangat menikmatinya. Akan tetapi Yeonjo menyudahinya dan berkata kepada Kamingwo kalau Min Do-yoon dan Sujung sedang berduaan di rumahnya. Kamingwo pun menanyakan kepada Yeonjo apakah rencana ini akan berhasil atau tidak. Dan akankah Sujung mau melakukan enak-enak dengan Min Do-yoon. Di saat Kamingwo akan mencipika-cipikok Yeonjo lagi, dia menolaknya. Dan tak lama kemudian Yeonjo pun pergi meninggalkannya. Ya, nggak jadi dapet deh. Di malam harinya terlihat Min Do-yoon yang sedang memaksa Sujung untuk melakukan enak-enak dengannya. Sedangkan Sujung yang tidak mau melakukannya, dia terus saja dipaksa oleh Min Do-yoon yang sudah sangat tidak tahan lagi. Dengan sangat terpaksa dan pasrah, Sujung pun digrepe-grepe oleh Min Do-yoon. Dan terjadilah enak-enak di situ. Ada yang pemaksa nih.
Di siang harinya terlihat Kambing Wo yang sedang menunggu seseorang. Terlihat dia sangat marah. Ternyata si Kambing Wo ini sedang menunggu Yeonjo. Dan ketika Yeonjo datang menghampirinya, Kambing Wo langsung memarahinya. Karena Kambing Wo sudah mengetahui kalau Sujung telah digoyang oleh Min Do-yoon. Sementara Yeonjo yang tidak tahu akan menjadi seperti ini, dia pun bingung untuk melakukan apa. Kemudian dia berkata kepada Kambing Wo kalau dia ini akan bilang kepada Sujung tentang semuanya. Di situ Kambing Wo juga mengatakan kepada Yeonjo kalau dia akan memberi pelajaran kepada Min Do-yoon akan semua ini. Duh, kayaknya bakal ada perang dunia lagi nih. Scene berganti kepada Sujung yang sedang rebahan dan terlihat sedih. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada suara ketukan pintu, di mana yang datang adalah Yeonjo. Yeonjo pun langsung menghampiri Sejung. Dan Yeonjo yang merasa bersalah kepada Sejung, dia langsung meminta maaf karena semua kelakuannya. Beberapa saat kemudian, terlihat Sejung dan Yeonjo yang sudah ada di pantai. Tampaknya mereka ini sudah berbaikan lagi ya guys. Dan tiba-tiba si Sejung ini mencipika-cipika Yeonjo, yang akhirnya mereka pun bermesraan layaknya orang pacaran. Dan dilanjut di rumah, mereka pun saling mengenakan satu sama lain. Wah, bener kan? Masa sih jeruk makan jeruk? Di saat lagi anak-anaknya, tiba-tiba Kambing Wo datang dan langsung memarahi Sujung. Dia pun mengatakan kepada Sujung kenapa melakukan ini dengan Yeonjo. Dan kenapa malah kalau Kambing Wo meminta jatah kepadanya, Sujung selalu menolak. Sedangkan Kambing Wo yang sudah sangat marah pun menarik Yeonjo untuk balas dendam. Dan dari situ kita tahu, karena sebenarnya si Sujung ini tidak mencintai Kambing Wo karena si Kambing Wo ini terlalu kasar kepadanya. Lalu Sujung pun terlihat menangis. Setelah itu Kambing Wo pun membawa Yeonjo untuk melemaskan buyungnya secara paksa. Dan terjadilah anak-anak di situ. Di siang harinya terlihat Kambing Wo dan Sujung yang sedang berdebat. Di situ Sujung mengatakan kepada Kambing Wo bahwa dia sudah mencintai Min Do-yoon karena Min Do-yoon terlihat baik kepadanya. Akan tetapi Kambing Wo yang tidak rela dengan semua ini pun meyakinkan kepada Sujung kalau Min Do-yoon itu hanya mau enaknya saja. Scene berganti kepada Min Do-yoon dan Kambing Wo yang sedang bertemu. Mereka ini sedang membicarakan tentang yang terjadi. Kambing Wo pun menyuruh Min Do-yoon untuk menjauhi Sujung. Lalu Min Do-yoon pun meminta maaf kepada Kambing Wo akan semua yang telah terjadi. Dan dia berjanji akan menjauhi Sujung. Beberapa saat kemudian terlihat Min Do-yoon yang sudah bersama Yeonjo di dalam mobil. Si Min Do-yoon ini mengajak Yeonjo ke suatu tempat sambil menutup matanya. Tak selang beberapa lama terlihat Min Do-yoon yang sudah berada di sebuah kamar bersama Yeonjo. Dan ternyata semua ini adalah perintah dari Kambing Wo. Dia ingin menunjukkan kepada Sujung bahwa sebenarnya si Min Do-yoon ini bukan pria yang baik. Ya, karena si Min Do-yoon dan Yeonjo ini udah ada di kamar berduaan, tentunya kalian tahu dong mereka ini mau ngapain. Ya, benar saja. Akhirnya terjadilah anak-anak di situ. Di akhir film terlihat Kambing Wo yang memperlihatkan kepada Sujung kalau Min Do-yoon sedang beranak-anak dengan Yeonjo. Dengan perasaan yang hancur, Sujung pun langsung menghampiri mereka berdua dan mengatakan kepada Min Do-yoon bahwa dia sangat kecewa kepada Min Do-yoon. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.